Jadi vegetasi itu nanti kan sebagai sumber pangan kelanceng. Nah ini nanti akan berpengaruh produksi madunya. Jadi akan berpengaruh produksi madu dan juga keberlangsungan hidupnya. Kalau misalkan vegetasinya itu memang belas nggak ada, ya udah nanti kita budidaya tapi lama kelamaan si kelanceng itu akan musnah. Perkenalkan, nama saya Toto Sugianto selaku owner Toto Kelanceng dan pembudidaya kelancengnya yang beralamat di Samiran, RT 03, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saya mulai budidaya kelanceng itu di tahun sekitar 2017. Awal mulanya saya itu konsumsi madu kelanceng yang mana untuk mengobati asam lambung saya dan kebetulan cocok. Nah kemudian saya inisiatif menjual madu kelanceng. Di samping itu saya kalau misalkan hanya menjual produk saja dan nanti ada yang bertanya seperti apa toh wujud dari kelanceng, maka saya juga inisiatif sekalian budidaya dan itu nanti juga akan berguna untuk mengedukasi masyarakat ataupun pembeli yang memang ingin tahu bagaimana si kelanceng itu. Awalnya saya hanya membeli satu kotak itu dari teman saya. Nah di situ saya beli satu kotak, kemudian saya juga membeli bumbung atau bambu, yaitu kelanceng yang bersarang di bambu. Saya beli, saya belajar memindahkan, menangkarkan itu dari bumbung itu ke kotak seperti itu. Awal mula itu harganya sekitar gini aja, saya bilang awal mulanya itu modalnya 200 ribuan. Untuk pengembangannya saya ini misalkan ada pembolang yang memang mencari apa itu bumbung yang untuk sarang kelanceng, maka saya membeli dengan harga yang memang nanti kita nego. Kalau misalkan cocok, ya udah kita beli, kemudian kita tangkarkan ke kotak penangkaran. Kalau untuk kotak penangkarannya bisa buat sendiri. Kadang buat sendiri, ada pula yang memang ada temen yang memang itu bisa membuat, maka kita juga pesan. Jadi biar kita beli, dia juga teman juga dapat untung, kita juga dapat barangnya. Jadi bisa saling bertukar pendapatan, maksudnya seperti itu. Ini kalau untuk pengembangannya itu memang awal mulanya kan kita menangkarkan koloni kelanceng itu dari bambu yang untuk bersarang kelanceng, kemudian kita pindah ke kotak. Nah dari kita penangkaran pertama, pemindahan pertama itu nanti sekitar 2-4 bulan itu bisa menghasilkan madu. Tapi ini dengan catatan vegetasi sekitar itu mencukupi. Kalau misalkan belum mencukupi, ya kita mau tidak mau harus menciptakannya dengan cara seperti kita misalkan menanam tanaman yang nanti itu bisa menopang kehidupan si kelanceng. Kami di sekitar rumah juga menanam tanaman yang untuk penunjang kehidupan si kelanceng. Di sekitar rumah kami itu ada tanaman seperti kaliandra, kemudian ada juga tanaman kersen, atau di tempat kami itu biasanya talok, kemudian ada jambu-jambuan, jeruk, kemudian ada juga yang
tetangga sekitar itu menanam misalkan belimbing, ada pula kelengkeng, kemudian mangga, dan ada pula ini seperti tanaman yodium atau betadin, itu bunganya juga disukai kelanceng. Jadi kelanceng ini dia mencari nektar bunga itu tidak hanya satu bunga, tapi bisa ke bunga-bunga yang lain. Jadi kita kalau disuruh kebutuhan kelanceng itu apa toh? Nah, kita tidak tahu karena si kelanceng itu nanti akan mencari kebutuhannya sesuai kehendaknya sendiri. Jadi kalau misalkan di sekitar rumah kok ada tanaman misalkan belimbing dan si kelanceng itu membutuhkan tanaman yang lainnya, bunganya untuk dihisap, nektar bunganya, nah dia akan pergi dari sekitar penangkaran. Kalau saya memperkirakan itu jangkauannya kurang lebih 300 meter. Kalau untuk dalam budidaya ini, selain vegetasi sekitar, kita juga memperhatikan mungkin kita di predatornya, Mas. Jadi predator seperti cicak, kemudian kayak belalang itu juga sebagai predator kelanceng. Peran seperti cicak atau belalang ini dia akan memakan kelanceng ini. Jadi seperti cicak itu dia doyan kelanceng. Nah untuk ini ya kita harus setidaknya kita ngontrol lah, kita ngaruh ke yang di budidaya kita itu kelanceng kan kita ngaruh ke nanti kita cek ada nggak cicak, kalau misalkan ada ya kita usir. Kita bisa panen kurang lebih dari penangkaran itu 2-4 bulan. Itu kurang lebih saya pernah itu satu kotak itu menghasilkan 250 mili. Tapi ini saya tekankan lagi, ini kita harus tetap kuncinya itu di vegetasi. Jadi sebagai nanti sumber pangannya kelanceng, kalau itu mencukupi bisa sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan belum mencukupi, ya setidaknya kita menyediakan atau menciptakan vegetasi itu untuk keberlangsungan hidup saja. Jadi vegetasi itu nanti kan sebagai sumber pangan kelanceng. Nah ini nanti akan berpengaruh produksi madunya. Jadi akan berpengaruh produksi madu dan juga keberlangsungan hidupnya. Kalau misalkan vegetasinya itu memang belas nggak ada, ya udah nanti kita budidaya tapi lama kelamaan si kelanceng itu akan musnah. Nah ini untuk madunya ini kami juga udah mulai menjual, tapi yang di rumah ini saya sementara ini lebih fokuskan ke untuk edukasi, karena untuk produksi madunya itu belum mencukupi permintaan pasar ke kami. Jadi kami dan kebetulan itu ada teman yang memang bisa bekerja sama dengan saya, dan untuk madunya saya bisa join sama kawan itu tadi yang memang di sana itu sudah bisa produksi rutin, jadi sudah bisa berkelanjutan produksinya. Kalau yang di rumah itu yang kondisi seperti ini karena itu tadi kita juga baru membangun vegetasi yang lebih bagus lagi, paling ini bisa produksi kalau misalkan semuanya dipanen paling seliter ya. Jadi untuk madu itu kami juga join sama kawan, tapi untuk hal kemurnian kami bisa menjamin. Di kami itu madu kelanceng kami bandrol itu isi kurang lebih 250 mili itu dengan harga 130.000. Untuk pemasaran kami offline dan online. Lebih ke ini sih saya lewat Facebook seperti itu, Mas. Untuk penjualan dari saya awal produksi dan jual madunya itu saya sudah kemarin itu sampai ke Pulau Jawa itu, terus kemudian Pulau Sumatera, kemudian ke Kalimantan pernah, ke Jayapura juga pernah, ke daerah Ternate. Kalau untuk penjualan madu itu per bulan bisa dikatakan itu sekitar 60 botol bisa lah. Jadi per hari itu bisa 2 botol. Itu kemasan kurang lebih 250 mili dengan harga per botolnya 130.000. Kalau untuk penjualannya di daerah Jogja sendiri itu ada penggemarnya, di luar kota juga ada penggemarnya.
cuman harga segitu tadi belum termasuk ongkos kirim. Kalau untuk manfaat madu kelanceng itu yang pasti saya merasakannya itu untuk mengobati asam lambung saya, itu cocok. Nah kemudian ada juga pelanggan yang memang itu beli itu untuk obati kolesterol, kemudian diabetes, kemudian peredaran darah yang kurang lancar, kemudian itu ada yang mencari seperti itu. Jadi selain yang saya sebutkan tadi juga ada ini membantu mencerdaskan otak anak, kemudian untuk mengobati radang usus besar, kemudian untuk mengobati stroke dan lain-lain. Mungkin manfaatnya lebih banyak lagi, cuman kami tidak bisa menyebutkan secara rinci. Buat kawan-kawan yang memang mau budidaya di rumah, budidaya kelanceng, itu saya lebih menyarankan ini ke pembangunan vegetasi sekitar dulu. Kalau memang itu dirasa sudah bagus, dalam artian nanti sudah bisa menanam tanaman yang memang itu sebagai salah satu sumber pangannya si kelanceng, maka jangan terlalu buru-buru kita budidaya terlalu banyak, karena kita berasumsi oh ini madunya bisa dijual dengan harga seperti ini, kemudian nanti satu kotak bisa 250 ml, kita berasumsi kalau dikalikan 10 kotak kita bisa berapa liter seperti itu. Nah, di sini saya menekankan bangun dulu vegetasi sekitar. Kalau untuk baru permulaan 1 atau 2 kotak dulu sebagai pembelajaran dan untuk mengukur cukup apa tidaknya vegetasi sekitar seperti itu. Buat kawan-kawan kalau memang ingin berdiskusi tentang kelanceng, sebenarnya saya juga masih dalam taraf belajar, tapi bolehlah mampir ke tempat kami kalau misalkan ingin berdiskusi. Kita silahkan, monggo silahkan mampir. Alamatnya di ini, jalannya menuju arah objek wisata Panten Depok. Kalau untuk kampungnya itu Samiran, RT 03, Kelurahannya Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.